Pak Anu, Anda tolong yang beretika sedikit ya. Rabi-rabi Yahudi mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Muslim. Itu bodoh. Orang Yahudi bodoh itu. Pak Anu. Bentar. Kan aku dulu yang dikasih ngomong sama Pak Yusuf. Aku dulu kok di ini sih. Kata Bu Abre itu kalau seperti itu nggak berpendidikan katanya tadi ke aku. Ya, aku Adam itu nabi, umatnya siapa? Apakah istrinya? Pak, balik ke topik Pak. Jadi kesal. Ini topik. Loh, aku kan ngikutin apa omongan Anda. Gimana sih? Katanya Anda mau belajar baru 3 bulan jadi Islam. Mohon maaf aja lah. Bapak itu nanya atau ngetes? Kalau ngetes saya nggak tahu. Batal. Apa ya? Ngolok apa sih? Aku nanya kok jadi ngolok. Aduh, bingung gimana. Gak namanya kita ikutin. Ya. Kalau nggak ada aku kan nggak rame diskusinya dong. Bukan masalah nggak rame, kita malah jadi jujur aja kita jadi bodoh. Loh Pak Anu, kita ini orang Kristen ini orang cerdas semua karena kita ini diberkati oleh Tuhan yang benar. Buktikan kalau Anda tidak berbohong. Buktikan Anda tidak berbohong. Buktinya gini, aku jujur ya. Aku itu benar baru Muslim 3 bulan, belajar ke sana kemari, lihat YouTube macam-macam gitu, belajar Islam, belajar Yahudi, belajar Kristen. Sekarang begini, saya tidak menanya kamu 3 bulan. Kalau menurut saya dengan referensi itu yang banyak itu ya saya yakin beda dengan Bible yang banyak salah. Karena nanti saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Apa? Salah itu baca. Itu doa apa? Doa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang diambil dari channelnya Yusuf Manuk Bulu, yang mana di dalam diskusi ini ada satu orang saudara muslim kita yaitu Bapak Anu. Dan yang menarik di sini adalah kita bisa melihat bagaimana kualitas para oten-oten ini di dalam berdiskusi yang sangat tidak akademis dan serta logis, karena kebanyakan mereka hanya berasumsi karena minimnya ilmu mereka tentang sejarah, literatur dan segala macam hal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu diskusi. Dan gaya diskusi Bapak Anu ini sangat menarik dan cukup membuat para oten ini kebingungan dan ketakutan tentang topik yang dibahas, yaitu perihal apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nababan tentang kitab Bible itu sendiri yang penuh kontradiksi. Artinya kitab yang sudah diacak-acak, sudah diobrak-abrik, sehingga para kaum oten ini merasa kepanasan karena memang kenyataannya kitab mereka memang seperti itu kalau mau kita berpikir secara terbuka di dalam memahami Bible tersebut. Nah, bagaimana keseruan dan kekocakan Bapak Anu ini dalam menghadapi para oten-oten, kita akan simak bersama Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus bisa menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat
menyaksikan. Pak Anu sama Pak Onta Nungging, silakan Pak Anu, apa yang Anda mau sampaikan? Iya, ini Pak Yusuf. Aku lihat di YouTube ya, karena aku kurang ilmunya. Aku lihat di YouTube, rabi-rabi Yahudi mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Muslim. Katanya di YouTube, coba aja sendiri. Aku kan lagi belajar ya. Dongeng. Bukan. Cek aja sendiri rabi-rabi Yahudi gitu. Justru yang berbeda Itu bodoh. Orang Yahudi bodoh itu. Pak Anu. Sebentar, Pak Anu, tahu nggak? Ngomong dulu. Pak Anu, saya mau, oke, supaya Anda jangan, maksud saya bukan, supaya Anda jangan bablas ngawurnya. Supaya Anda jangan bablas ngawurnya, makanya saya cut. Saya mau tanya, Anda tahu nggak rabi itu artinya apa? Rabi itu artinya apa? Nggak tahu lah, cuman lihat di YouTube aja. Makanya Anda tuh ngawur. Rabi itu artinya ustadz. Iya. Jadi rabi itu cuma bohong, sama dengan ustadz itu bohong semua. Kan aku dulu yang dikasih ngomong sama Pak Yusuf. Aku dulu kok di ini sih. Kata Bu Abre itu kalau seperti itu nggak berpendidikan katanya tadi ke aku. Ya, Aku paling enggak tahan. Karena kamu jangan pakai gaya sikabaya. Pak Onta sebentar, kita kasih kesempatan dulu Pak Anu untuk bicara, nanti baru Bapak tanggapi. Silakan Pak, Ya, Pak Anu, silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf sangat bijaksana. Aku lihat di YouTube banyak pernyataan rabi-rabi Yahudi menyatakan bahwa Elohim itu, YHWH itu sama dengan Tuhannya Allahnya orang Islam. Justru yang berbeda itu Tuhannya Anda sekalian, Yesus itu. Justru karena kami itu katanya gitu ya, saya belajar dikit juga. Orang Yahudi itu kan keturunan Nabi Yakub, orang Muslim itu keturunan Nabi Ismail. Kami Islam sama Yahudi itu sama, adik kakak, keturunan Nabi Ibrahim. Dan gini kata Pak Kace, kita orang Muslim itu menyembah batu. Enggak Pak Kace, itu tuh kan Nabi Ibrahim kan yang membangun itu Ka'bah dulu, Nabi Ibrahim. Kakeknya Nabi orang Yahudi, kakeknya orang Islam juga sama, bukan menyembah batu Pak. Kita cuman mengikuti sejarah aja gitu. Jadi orang Yahudi sama Islam sama, Tuhannya sama. Kata orang Islam, Tuhannya orang Yahudi sama dengan kita. Kata orang Yahudi sama juga. Justru yang beda itu Tuhannya orang Kristen gitu. Udah. Oke, silakan Pak. Silakan, mangga. Nah, Sebentar aja Pak, saya minta 1 menit aja. Bentar Pak. lanjut. Pak, Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim ya, Bapak bilang ya? Ibrahim kan hidup di sana, Pak. Ya, oke, saya Ka'bah tanya. di sana. Zamannya Abraham dan Mekah itu tahun berapa Pak? Adanya Mekah? Ya nggak tahu, Pak. Kan itu ada ceritanya di sana. Pak, Ibrahim kan makanya Bapak baca kitab Kejadian. Pak, gini. Abraham dengan Mekah Nabi itu Ibrahim beda jaraknya tahun berapa Pak? yang mengacak Nabi Ibrahim itu yang mengacak-ngacak berhala-berhala itu, Pak. Itu yang mendapat kesan Tuhan itu. Oke, Pak Onta Nungging silakan Pak. Pak Onta Nungging silakan dijawab Pak. Pak Anu, Ismail Ya, itu orang mana? Ismail orang mana? Ismail orang mana? Ya, Ismail itu orang mana? Ismail itu cucunya keturunan Nabi Ibrahim sama dengan Yakub. Kalau Yakub kan orang melahirkan mana? Israel. Yang saya tanya orang mana? Orang Arab sana. Di Arab di sana. Siapa bilang Ismail orang Arab? Anda mimpi. Ismail itu orang Mesir. Enggak Ya. Hidupnya juga di Mekah sana. Mekah, Madinah di Kapan? sana. Itu kan Kapan? ya itu. Anda tuh berbohong, tahu enggak? Inilah Arab ini berbohong kerjanya. Ismail anak dari Hagar, ya. Enggak. Hagar aja orang Mesir kok. Hagar itu budak Abraham yang didapat dari Mesir. Dari mana ceritanya Ismail? Itu. Makanya coba Anda lihat di Islam ada berapa nabi? Aku mau tanya. Katanya supaya banyak, jelas, Pak.
Gini, supaya jelas katanya nih Ismail ini siapa. Gini, Pak. Yang setahu saya ya, yang baru 3 bulan jadi Muslim, saya belajar banyak Nabi. Jadi banyak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, terakhir Nabi Muhammad. Semua itu sama mengajarkan tauhid, sama dengan Nabi Ibrahim. Yang bilang Adam Nabi itu siapa? Ya katanya. Yang bilang Adam Nabi itu siapa? Katanya. Logika kamu itu coba diasah sedikit supaya pinter gitu loh. Kalau Adam dianggap nabi, umatnya itu siapa? Istrinya? Nggak tahu Pak, sama yang pinter tanya. Makanya mikir, nanya ustadzmu. Coba kalau ustadzmu ngomong bahwa Adam itu nabi, tanya. Kalau Adam itu nabi, umatnya siapa? Apakah istrinya? Pak, balik ke topik Pak. Jadi kesal. Ini topik. Loh, aku kan ngikutin apa omongan Anda. Gimana sih? Katanya Anda mau belajar baru 3 bulan jadi Islam. Saya ikutin omongan Anda. Makanya saya tanya tadi ke Anda kan ngomong kata Ismail yang membangun Ka'bah. Saya tanya, berapa jumlah nabi? Bukan Ismail yang Nah, tadi kan bilang orang Arab. Ismail itu orang Arab. Ismail itu anaknya keturunan Nabi Ibrahim kan. Ya ampun, tadi Anda ngomong bahwa Ismail itu orang Arab. Islam itu identik dengan Arab. Sekarang saya tanya, di Islam ini nanti ada larinya ke Ismail. Di Islam itu ada berapa ribu nabi? Nggak tahu ah. Supaya Anda cerdas sedikit loh. Gini. Bahwa agama, supaya Anda bisa mikir agama Anda ini perlu dipertanyakan. Mohon maaf aja lah. Bapak itu nanya atau ngetes? Kalau ngetes saya nggak tahu. Tolong jelasin. Sama ngetes. Anda dari tadi itu ngetes masalahnya. Makanya saya bisa balik tes. Enggak. Lo enggak gimana? Masa Anda ngaku pertama sekarang Anda tadi ngaku dari Konghucu masuk Islam, ya kan? Ngetes tapi paham tentang Alkitab. Bukan marah, saya ngetes ngikutin Anda. Anda tadi ngetes, sekarang juga balik tes. Makanya saya tanya, coba dijawab dulu berapa nabi di Islam? Ya nggak tahu. Nggak tahu, bagus Anda tuh keluar aja dari Islam kalau nggak tahu apa-apa. Percuma kamu jadi Islam kalau ternyata nggak tahu apa-apa. Ya kan, kalau di Islam itu saya kan masih nyari tahu Pak, belajar dari Pak Onta Nungging, belajar dari Ustaz Nandar, belajar. Ya? Bukan itu sih, Anda itu bukan cari tahu, tapi kadang Anda itu dari nada Anda itu mengolok-olok menggunakan gaya-gaya Sikabayan, ya kan? Gitu, Loh iya, Anda menggunakan gaya bloon Kabayan. Ngolok apa sih? Aku nanya kok jadi ngolok. Aduh, bingung gimana. Enggak, saya kan nggak bilang ngolok. Anda itu kan menggunakan gayanya Sikabayan. Enggak, Anda tahu kan peran Sikabayan itu bagaimana? Gaya Nandar, Pak. Enggak. Kalau gini. Aku ngolok nggak gini, contoh tadi aku nanya sama Pak Kace, aku lihat di YouTube orang yang tergantung di kayu salib itu orang yang terkutuk, ada tertulis di sana, berarti Yesus terkutuk dong kalau gitu. Sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Aduh, itu kan tadi ini kan Anda kan muter-muter itu terus. Tadi terus Anda bilang nih masalah Ismail, saya giring. Nanti masalah Rabi, tadi kan Anda nanya pernah lihat di YouTube menurut rabi-rabi. Nanti aku kesana juga. Anda saya jelaskan rabi itu gimana. Balik aja ke topik aja Pak. Bible menurut Ustaz Nababan aja itulah. Balik ke topik aja lah daripada kemana-mana. Berarti yang botol siapa Pak? Minum air dari botol. Siano Pak. Siapapun. Kalau nggak apa-apa, aku suka minum dari botol juga. Apa? Anda kan bertanya. Pak Unta katakan, Pak Unta itu hanya ikut Anda punya pertanyaan. Bapak ini anak TK lebih pintar daripada Bapak. Anak TK kan tidak tahu, Pak, kemana ya pergi belanja? Ya kan begitu. Mau belanja di kios, orang tua bilang belanja kios. Pasti anaknya bilang, ayo Pak, Bapak ini enggak. Seperti anak TK lebih pintar Bapak kayaknya ini. Malu Pak. Jangan bikin malu Bapak punya teman-teman lah. Makasih. Iya, dari tadi kan saya ikutin irama dia.
Dia sendiri yang Tapi kan kebingungan ketika iramanya kita ikutin. Ya, kalau nggak ada aku kan nggak ramai diskusinya dong. bukan masalah nggak rame, kita malah jadi jujur aja kita jadi bodoh. Kita jadi bodoh. Karena Ya, Anda itu nawaitunya Anda itu hanya ngetes-ngetes saja, Pak Anu. Dari awal viewer pun sudah tahu. Aku kan pengen Panu, belajar kalau gimana. gini Panu gini, kalau mau bertakia yang pintar sedikit, karena dari pertanyaan-pertanyaan Anda kelihatan Anda ini orang yang memang sudah lama di Islam, tetapi dasar dan dalil kebenaran yang Anda yakini Anda tidak paham. Makanya pada waktu ditanya dengan pertanyaan yang berdasarkan dalil, Anda tidak bisa jawab. Gitu. Nah, kemudian kalau Anda sudah tidak bisa jawab, Anda mutar ke kiri, mutar ke kanan, mampir ke Monas, terus kemudian ke Sulawesi, gitu. Pak Yusuf, ya? aku memang ilmu aku nggak sombong. Aku memang orang abangan, nggak tahu apa-apa. Cuman aku tuh pengen tahu agama Kristen itu seperti apa gitu. Terus saya bilang, Anda bukan orang abangan. Anda sampai tahu di Alkitab ada yang bilang terkutuk orang. Itu orang yang sudah memperdalam belajar tentang agama. Cuma lihat di YouTube, Pak. Lihat di YouTube. Gini loh Pak Anu. Kita ini orang Kristen ini orang cerdas semua karena kita ini diberkati oleh Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu memberikan berkatnya yang berlimpah-limpah. Dari bahasa Anda yang pertama saja, saya sudah paham kalau Anda itu Islam. Makanya Islam, saya langsung bilang, Anda itu, saya ingat, waktu Anda punya pembicaraan lalu dengan Pak Saifuddin Ibrahim, saya itu sudah tahu, saya itu sudah ingat gaya bahasa Anda, cara berbicara Anda. Dan Anda di sini seolah-olah memframing kalau Konghucu itu adalah sesuatu yang Anda tinggalkan. Gitu. Makanya Pak Kasih Karunia tadi bertanya, dasar-dasar kalau mengaku dari Konghucu itu kan ada. Paling tidak bisa berbahasa Mandarin, bahasa apa tadi. Nah, Anda pun tidak bisa, Pak, tidak mengerti sama sekali. Makanya saya bilang, kalau bertakia agak pintar sedikit, Pak, supaya artinya jangan sampai Anda mempermalukan diri sendiri gitu loh. Siap, Pak. Siap. Balik ke topik aja, Pak ya. Balik ke topik aja ya, Pak. Ya. Ya, oke. Sekarang kita ke Pak Kasih Karunia. Silakan Pak Kasih Karunia. Balik ke topik, Pak. Pak Karunia. Pak Karunia. Ya, sebentar, Pak. Kita ke Pak Kasih Karunia. Silakan. Ya. Gimana, Pak Anu? Balik ke topik. Topiknya apa kan? Ini kan begini Pak Anu. Begini dulu. Saya belum tuntas sama kamu ini. Saya belum tuntas. Kamu bilang kan dari Konghucu. Ya. Enggak, jangan bawa-bawa agama itu udah. Bukan agama, saya nanya bahasa. Bahasa orang Konghucu itu bahasa Hokkien, Hoklo, Kek, Mandarin. Nah, sekarang kamu pilih bahasa apa? Pilih bahasa apa? Udah, aku nggak ngerti lah. Udah. Nah, nggak ngerti kan berarti Anda kan berbohong. Nggak boleh Bukan begitu. Berbohong. Aku kan bilang benar. Buktikan kalau Anda tidak berbohong. Buktikan kalau Anda tidak berbohong. Buktikan Anda tidak berbohong. Buktinya gini. Aku jujur ya. Aku itu benar baru Muslim 3 bulan, belajar ke sana kemari, lihat YouTube macam-macam gitu, belajar Islam, belajar Yahudi, belajar Kristen. Sekarang begini, saya tidak menanya kamu 3 bulan. Anda bilang tadi dari Konghucu. Oke, saya percaya. Karena buktikan kalau Anda dari Konghucu itu Anda buktikan. Bahasa orang Konghucu itu dengar dulu. Sekarang kalau Anda mengetes, Anda mengetes orang Islam, pasti kamu ngetes pakai bahasa Arab. Nah, sekarang kamu bilang Konghucu. Saya tes pakai bahasa Konghucu. Orang Konghucu kebanyakan pakai bahasa apa? Itu Hokkien, Mandarin, Kek, Hoklo. Tolong Anda pilih Anda bahasa yang mana. Yuk kita bicara sebentar. Anda tidak kelihatan bohong di sini gitu loh. Gini Pak. Jangan begini. Saya tidak minta begini begitu. Saya minta Anda buktikan bahwa Anda tidak berbohong. Tunjukkan bahasa apa. Si Nandar kayaknya nih ya. Kan udah dibahas Nandar. Kita balik ke topik aja. Bukan ke topik aja. Ini topik, ini intinya topik. Karena Anda mengaku Anda Konghucu gitu loh. Bukan. Tolong buktikan. Aku mau bawa agamaku yang dulu Ini bukan agama, ini bahasa.
Yang ditanya Ini apa, si jawabnya Nandar apa. yang mengaku pengacara tapi tidak punya sumpah. Bahasa supaya Anda tidak Oke, kelihatan bohong gini loh. Anda gini, malu Pak, loh. gini aja. Gini, Ini Anda malu loh ditonton aku mau, beribuan orang loh di sini. bukan. Aku nggak mau ngungkit lagi pemahaman aku yang dulu. Udah gitu tik ya. Aku sekarang di Muslim baru 3 bulan. Udah. Ayo kita bukan agama, kawan. Ini bukan agama, kawan. masalah, Ini bahasa. membahas masalah sesuai topik ya Pak Yusuf ya. Oke, siap? Ada yang siap nggak? Ada pada takut nih. Kamu yang takut Sekarang ditanya apa, begini, jawabnya Anda apa. buktikan dulu. Anda Bisa aja begini, pelecehan. sebentar. Kalau dia berani berbohong dalam hal ini, ya, dalam hal lain pun dia berbohong. Ya, memang, dalam hal kecil begini Anda berbohong, apalagi dalam hal keimanan Anda berbohong. Dalam hal keimanan Anda berbohong, berarti Anda sudah berbohong. Aku kan bukan orang baik, Pak. Jangan panggil saya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Anda mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Anda mau pakai bahasa apa? Baru kita lanjutkan diskusi. Bahasa Indonesia. Sekarang Anda mengaku Konghucu. Enggak, bukan Pak. Salah satu bahasa yang udah. Saya ralat aja, udah. Saya ralat aja. Ada bawa agama yang dulu ada. Kejebak dengan perkataan sendiri. Berarti Anda bukan murtadin. Berarti orang bukan bertobat. Anda ini pembohong besar. Anda ini pembohong besar. Ada yang mau nggak ini bahas topik? Ada yang berani nggak nih? Nah, sekarang kita mau bahas, saya akan bahas topik sama kamu. Identitas ini dulu. Makasih. Bahas topik sama ente itu malah kita jadi bodoh. Makasih. Udah. Aku ini orang bodoh, pembohong, penjahat. Oke, kita bahas topik. Pak Anu, diam dulu. Ya. Anda itu sebelum melanjutkan diskusi, Anda harus gentleman mengaku saya memang berbohong. Jadi diskusinya itu menjadi indah. Kalau Anda tidak mengaku, berarti berdiskusi dengan mutar-mutar, berdiskusi dengan ular. Ular itu mutar sana, mutar sini, nggak pernah lurus dia bicara. Percaya nggak? Jujur ya. Tuh, saya memang bukan Konghucu, saya agnostik. Tapi baru 3 bulan. Sekarang aku agnostik. Demi bohong. Ya, bukan. Kameranya buka. Ayo kameranya buka dong. Teman-teman, sebentar. Agama pembohong. Sebentar ya. Saya hanya ingin mempertegas supaya penonton jelas. Anda harus berani mengatakan, tadi jangan lagi bawa agnostik. Itu tidak penting buat kami. Tidak penting buat penonton. Yang penting, Anda berani nggak mengatakan, iya tadi saya berbohong, gitu loh. Oke, saya tadi berbohong. Saya sebenarnya agnostik. Itu kan lebih fair. Gitu aja. Udah. Oke, jelas ya. Kita diskusi sesuai topik, oke. Ya. Mau. Jadi sudah jelas ya, si Anu ini pembohong ya. Sudah jelas ya. Hal kecil saja dia berani bohong. Aku ini bohong, orang jahat, aku ini orang jahat, tidak punya ilmu. Pasti. Ayo kita diskusi. Mana ada pembohong orang benar. Betul. Siap. Ya kan? Nah, sekarang Anda bertanya apa? Ini ke siapa? Ke Pak Kasih Karunia. Sesuai topik ya. Topik biar apa? Kita diskusi ini. Anda topik malam ini apa? Topik malam ini apa? Alkitab Injil udah diacak-acak kata Ustaz Baban katanya. Gitu. Terus? Tuh. Nah, terus kita mau nanya topik ya. Aku kan lihat-lihat di YouTube juga. Ada memang kayaknya benar juga udah diacak-acak itu. Kita bukan ini mah bukan Injil kan, ini mah Bible. Jadi ini Pak, saya lihat ada profesor penjajahan baru, Bart Ehrman namanya ya, di Amerika. Dia itu karena melihat di Bible itu banyak kontradiktif dan kesalahan dan nggak tahu siapa yang nulis, nggak valid, dia sekarang jadi agnostik. Berarti dengan seperti itu kata Ustadz Baban dan profesor itu benar Pak. Itu. Sekarang saya tanya kamu, kita beragama ini beriman kepada manusia atau beriman kepada Tuhan? Kalau lu di agama Islam, lu mau percaya pada manusia itu urusan lo. Tapi kami kekristenan itu percaya pada cerita Tuhan, bukan cerita manusia, bukan. Makasih.
Kalau Ya. Pak Kasih percaya Kak, kalau Bible itu firman Tuhan? Pernah, sangat percaya. Pak Anu, Ya, nanti Pak Anu, sebentar, ente saya percaya lagi nggak diskusi kalau sama Quran itu firman Tuhan? sebentar, Pak Anu, saya diskusi nah sama balik Pak Kasih tanya, Karunia. gue balik. Enggak, sebentar ah. Nggak mau ah. Saya lagi ngomong sama Pak Kasih Karunia. Sebentar. Nanti kita diskusi dengan Anda ya. Sekarang saya ngobrol sama Pak Kasih Karunia yang baik ini. Ya, saya lagi belajar nih baru 3 bulan, tapi ini udah mulai baca. Kamu bohong, kamu jangan bilang 3 bulan. Kamu sudah bohong. Kamu dari Muslim, bilang saja dari Muslim. Saya tidak akan berdiskusi sama pembohong. Saya tidak mau diskusi sama pembohong. Terserah. Bukan, Ya, Pak Kasih, kamu dari bohong berikutnya sampai ke bohong berikutnya. Kamu jangan bilang. Nah, sekarang begini. Kamu berani nggak sumpah demi Allah ya bahwa kamu ini agnostik? Baca 2 kalimat syahadat, 2 kali kamu baca dulu 2 kalimat syahadat, kemudian kamu bersumpah. Sekarang kamu baca 2 kalimat syahadat, kamu bersumpah dulu. Pak Kasih. Enggak, sekarang kamu baca dulu 2 kalimat syahadat. Sekarang kamu baca dulu 2 kalimat syahadat dan kamu bersumpah. Aduh. Mampus lu. Ya, kamu bersumpah. Nah, pada takut ini ya diskusi sama topik ya. Oh, saya tidak takut, saya takut ya. Langsung pada setan iblis seperti kamu. Langsung diskusi apa takutnya? Saya tidak takut setan iblis seperti kamu. Saya itu pembohong. Nah, sekarang kamu tolong kamu baca dulu. Kamu baca dulu 2 kalimat syahadat, kemudian kamu bersumpah demi Allah kalau saya bohong. Ya, kalau kamu bohong, hidup kamu tidak akan selamat. Kok kayak gitu sih? Oh, iya dong. Gitu. Sekarang kita buktikan bahwa kamu ini bukan pembohong. Pak Kasih kan takut ngobrol dengan saya. Oh, takut dari mana? Sekarang saya tanya Anda, ya. Saya tanya Anda, kalau Anda berani, tolong buktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Mau bahasa buktikan? Buktikan. Ya. Ini karena saya baru 3 bulan, saya kurang paham tuh Pak. Itu artinya kamu pengecut. Kamu karena tidak takut ditanya, kamu tidak bisa jawab. Karena Anda pengecut, Anda beralasan baru 3 bulan. Itulah pengecutnya Anda. Pak Kasih, tolong jelasin dong kenapa. Nah, sekarang saya tidak bisa jelasin. Saya baru belajar 1 bulan, Bang. Saya baru belajar 1 bulan. Berarti lebih bodoh dari saya dong kalau gitu mah. Nah, saya menipu penipu. Saya menipu penipu. Nah, ya. Pak Kasih lebih bodoh dari saya. Tadinya saya tuh. Oh, nggak apa-apa. Yang penting yang saya tipu itu penipu besar. Pak Kasih mau belajar nggak ini? Sekarang buktikan saja wajahnya, biar tampil dulu siapa sebenarnya dia. Nggak berani dia. Pak Kece, kamu gini, Pak Kece, Pak Kasih Karunia nggak mau memberi ilmu pada saya. Apakah Pak Kece mau memberikan ilmu sama saya? Elah, orang kayak begini sudah dah. Orang begini tidak ada yang berikan ilmunya ya. Dia. Takut ah. Oke, dengerin. Buktikan dulu. Saya kasih ilmu ya. Panu. Iya, tak Pak Bom ada intelek, Pak Bom silakan Pak Bom. Dengan Pak Bom aja lah, intelek Pak Bom tidak ada ilmunya. Sama orang begini. Buang-buang waktu. Tuh pada takut lagi ah. Pak Bom. Takut sama setan. Ini menurut dugaan saya nandar. Jadi kalau memang ingin benar-benar asli, coba buka video. Masa nandar kok suara kayak gini? Masa nandar kok video coba. YouTube ya? Kenal saya. Ini kalau saya rasa Pak Kece. Ya. Kalau saya dengar suaranya ini seperti kayak Kang Ibing nih Pak Kece. Iya betul. Kang ya, Ibing. kalau memang Ibing kan dulu nantang sama saya. Ayo kita bahas tentang sholat. Ya, Pak Kece, diskusi dengan Pak Kece aja ya. Pak Kece Karunia nggak mau ngasih sama saya. Dengan Pak Kece aja lah, oke? Ya, coba kita bahas tentang sholat. Pak Kece. Ya. Kita kan ingin belajar sama Pak Kece. Justru aku yang nanya, masa aku yang mau belajar ditanya gitu? Ya sudah, tanya aja. Ke topik ya Pak Kece, ke topik ya. Topik, aku akan kemana-mana. Kapan dipalsukan Pak? Aduh sebentar atuh. Tadi aku lagi belajar sama Pak Kece. Ya, Pak Kece. Huruf N-nya diganti S aja lah. Si Anu nih N-nya diganti S aja. Pak Kece. Ya boleh.
Pak Aceh. Pak Aceh, lanjut nih enggak? Kayak pada takut. Iya, goblok. Ayo. Ayo. Pak Aceh yakin nggak Bible itu firman Tuhan? Ya, saya jawab iya, firman Tuhan. Kenapa? Titik, udah. Apakah firman Tuhan itu harus, masa sih banyak salah gitu? Kontradiksinya banyak Ya, banget. Saya lihat kalau menurut siapa? Firman Tuhan. Menurut Profesor Bart Ehrman yang itu. bisa menyalahkan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Bukan Anda. Kontradiksi, Pak. Masa kita diskusi kontradiksi? Ya, itu kan kontradiksi Kak, bagi orang yang tidak tahu firman Tuhan. Masa iya profesor, Pak, profesor perjanjian baru menyebutkan seperti itu? Kalau ya, itu kan nggak ada salah kata Anda. Pak. Ya, kalau kata Tuhan kan tidak salah. Contoh. Pak Kece. Kenapa gajah? Pak Kece, makanya orang seperti itu dia percaya, makanya terbiasa sudah terpercaya dengan cerita-cerita di luar kitab suci, makanya mereka ini lebih percaya pada dongeng gitu loh. Nggak heran. Di YouTube kelihatan Pak, profesor perjanjian baru jadi agnostik karena Bible-nya banyak salah, kontradiksi banget banyak. Nah sekarang Anda buktikan banyak salahnya di mana? Begini, banyak salahnya di mana? Bahasa kuningannya ketahuan banget. Quran Maroko mengatakan Quran itu palsu semua. Iya. Di YouTube yang ada Pak, nggak lihat saya. Cuman itu banyak Pak. Ketik aja Bapak Bart Ehrman gitu aja kelihatan. Kalau lu begini, bicara katanya begitu, pengen punya ilmu. kalau lu bicara begitu, kalau lu percaya ini sama kan, ahli-ahli, orang juga kan bisa bilang, bilang Muhammad itu Nabi palsu gimana? Lu percaya nggak? Saya tanya, lu percaya? Lu kan nggak percaya kan? Katanya pengen punya ilmu. Tolong dengerin, saya lagi belajar sama Pak Aceh. Pak Aceh sekarang agak intelek orangnya. Gini aja Panus kan katakan bahwa Alkitab kan udah abrik-abrik nih. Alkitab itu kan ada nubuatan-nubuatan, ya. Contoh dalam Yesaya 27 ayat 6. Bangsa Israel itu akan bertunas. Contoh, nih yang kamu pakai nih, ya. YouTube, teknologi, itu ciptaan siapa? Sesuai dalam Alkitab. Kalau Alkitab palsu, berarti bangsa Israel bukan pilihan Tuhan. Dan Israel tidak bisa menciptakan seperti yang ini loh. Penemu YouTube dan Google. Kamu pakai Google, makanya bisa masuk di StreamYard ini. Ya, Anus. Bisa jawab nggak? Entar dulu. Yang StreamYard ini, yang Google ini yang ciptakan siapa? Bawa jawabin aja. Siapa yo? Orang Arab ya? Orang Yahudi itu imannya sama ya udah, Islam sama. Diam. Oh, bego lu. Minta maaf, saya sudah kali sekarang Anda sudah mengatakan Anda bodoh. Nama ciptakan yang menciptakan Google ini siapa? Ntar dulu, ini udah malam, Anda ini putar-putar sana, putar sini. Yang ciptakan Google ini siapa dengan YouTube? Ayo. Orang Yahudi. Namanya Yahudi siapa? Sama dengan, nggak tahu dong. Namanya siapa? Abdul atau siapa? Abdul atau siapa? Ayo. Nggak tahu, nggak ngerti. Nah, yang menciptakan ini tuh Larry Page dengan Sergey Brin. Ya, makanya Anda itu jangan bilang kitab orang palsu. Kalau kitab orang palsu, nggak bisa dinubuatkan di dalam Alkitab. Semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab, diam dulu. Semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab terjadilah sekarang. Contoh, Anda pakai mobil, itu ciptanya orang Yahudi. Sudah diciptakan dari Alkitab. Kalau Anda katakan Alkitab palsu, tahun berapa dipalsukan? Mana yang aslinya? Anda tunjukkan. Dari tadi Anda nyaho-nyaho tidak tunjukkan dalil. Ayat Al-Quran Anda tidak tunjukkan dalil. Kami Alkitab kami tunjukkan semua. Anda ini bukan bertanya, Anda mau tes tapi Anda on. Minta maaf. Baik. Sebentar Pak Anu, sebentar Pak Bombom. Saya sapa dulu, di sini sudah ada tamu kita, Pak Blazing Youth Channel, Pak Amin Wijaya. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom Audrey, Pak Yusuf, Pak Bombo, Pak Muhammad Kace, Pak Kasih Karunia semuanya. Kok saya nggak disalam mana sih? aja, baru nongol. Pak Blessing kenapa saya nggak disalam sih? Oh, biasanya saya kalau salamin Pak gitu, kebanyakan salamnya ditolak. Jadi saya kebaskan debu aja, saya nggak salamin. Baik. Oh gitu. Baik. Sebentar, di sini sudah ada, sebentar ya Pak Anu ya. Baik, di sini sudah ada Pak Dian. Shalom, selamat pagi Pak Dian. Oh, ada Pak Dian ya, shalom Pak Dian. Salam, selamat pagi Bu Ubrey.
Pak Haji Aduh, Kece, suaranya. Pak Yusuf. Selamat malam semuanya. Menit biru. Suara meninggal gelegar kieu. Moal biru ke Pak Haji mah. Moal biru nya. Pak Yusuf selamat malam, Pak Bom-Bom. Salam. Iya. Salam. Kasih karunia, selamat malam. Salam, selamat malam. Salam sadar. Pak Haji Apot ya. Salam kemenangan. Baik. Salam sadar, salam kemenangan semuanya. Baik, saya lanjutkan dulu ke Pak Amin. Silakan Pak Amin Wijaya, ada yang ingin ditambahkan mengenai video dari Pak Ustadz Nababan? Silakan Pak. Oh enggak, tadi cuma saya dengar aja itu katanya ada siapa tadi, siapa namanya, buat siapa tadi, siapa? Bart Ehrman. Oh dia tidak mempercayai Alkitab gitu. Dia kan profesor perjanjian baru Pak. Sekarang karena di Bible itu banyak kesalahan dan banyak kontradiksi, dia jadi agnostik sekarang itu. Dan diikuti oleh penduduk Amerika dan Eropa. Sekarang itu banyak agnostik karena kitab sucinya banyak kesalahan. Oh, jadi kamu percaya sama dia? Percaya Pak, dia profesor lah, berilmu dan ini secara ilmiah dikaji. Pak, Bapak percaya sama dia profesor, dia berilmu. Seorang profesor aja Pak, dia sampai agnostik, dia tidak masuk Islam Pak. Itu profesor loh Pak. Apakah Bapak tidak bertanya, kok kenapa Bapak tidak percaya dengan Al-Quran, tidak masuk Islam Pak? Profesor loh Pak. Tahu Pak, cuman ada referensi baru lagi Pak sekarang. Kalau Bapak klik ya di channelnya Dondi Tan yang mualaf, itu juga banyak Pak. Tradisinya dibahas semua, itu banyak. Nggak usah lari kemana-mana Pak. Orang ditanyainnya bat ini, Bapak lari lagi kemana-mana. Ditanyainnya apel, Bapak lari lagi ke Cempedak. Begitu. Bapak percaya dia seorang profesor, tidak mau percaya Alkitab Pak. Profesor aja tidak percaya Alkitab Pak. Apakah dia percaya dengan Al-Quran Pak? Kok dia nggak percaya dengan Al-Quran, dia tidak masuk dengan ke Islam Pak? Itu kenapa Pak? Mampus lo. Itu kenapa Pak? Profesor lupa, tapi dia memilih agnostik Pak. Dia tidak masuk ke agama Anda Pak. Pak, tapi gini, saya lihat juga ya dari orang banyak Kristen. Jadi sebentar, saya dulu dong. Gini Pak, banyak di Indonesia banyak orang Kristen yang masuk Islam Pak. Pak, Bapak, saya bertanya. Jangan Bapak maunya bertanya melulu. Saya bertanya nih. Jangan lari ke Donitan, lari lagi ke sini, lari lagi ke sono. Ya kan, kita membahas masalah Alkitab, bukan Injil Pak ya, ini kan cuma Bible ya. Bible yang udah diacak-acak gitu, yang udah. Ya sekarang Bapak jawab, nggak usah kemana-mana. Apa? Ya nanya lagi apa, Tuhan tolong, yang begini nih. Tohon si Baib. Tapi kalau nggak ada si Anu ini nggak rame dong. Unjuk kebodohan dia, unjuk ketololan. Kenapa Pak? Dia seorang profesor loh Pak, gitu. Kalau dia nggak percaya Alkitab, seharusnya kalau Al-Quran dia percaya loh Pak. Tapi kok dia nggak percaya Al-Quran, dia nggak masuk Islam gini, Pak? Gini, karena dia belum tahu ada Al-Quran. Belum memahami Al-Quran. Bener kan? Setuju tuh. Ketawa semua. Setuju dari Hongkong. Gitu. Gini Pak. Si Anu itu mempermalukan ibunya itu, kasihan. Ibunya tuh orang Kuningan nangis-nangis tuh gara-gara si Anu. Referensi baru di YouTube-nya Denditan, kontradiksi Bible itu banyak banget, ratusan itu, sampai wah tebal banget itu. Nggak usah kemana-mana, nggak usah lari dari bed, lari lagi ke ini, lari lagi ke Donitan. Topik itu sesuai topik. Bible itu udah dirubah-rubah. Pak, sesuai dengan topik ya? Iya, topik itu. Kan masalah Bible yang baca aja di sana tuh. Bapak baca, topiknya apa? Bapak yang nggak baca, kalau gitu mah. Bapak baca, topiknya apa? Nababan, Alkitab, Injil, udah dirubah, udah diamuradul gitu. Ustadz Nababan kan, kenapa Bapak bawa ke bat segala? Sekarang bawa lagi ke Donitan. Iya kan, itu untuk perbandingan sama ininya referensi. Balik lagi ke topik, jangan lari kemana-mana. Gitu, Bapak bicara, otaknya mohon jangan ketinggalan. Iya, gitu. Donitan itu profesor ya? Donitan itu profesor juga ya? Bukan masalah profesor, cuman referensi aja. Saya mau nanya, Donitan itu sekolah di mana setahu Pak?
kalau aku lihat di YouTube itu belajar ya, bukan masalah sekolah dari mana. Isinya bisa dipertanggungjawabkan nggak, atau bisa dikaji atau enggak, atau cuma omong kosong aja. Emang dia sesuai itu betul. Ini, bagus N-nya diganti S aja lah. Sama. Nggak apa-apa. Saya ganti nanya. Sebentar, yang lainnya sebentar supaya. Sebentar dong. Kalau aku lagi bilang kalau aku lagi belajar itu jangan ada ganggu dong. Enggak, karena Pak Anu juga dari tadi juga sama saja. Sudah diingatkan Pak Yusuf Manubulu masih muter lagi. Ditanyanya apa, jawabnya apa. Silakan Pak Anu, dilanjutkan ke Pak Saya boleh nanya nggak? Tadi kan sesuai dengan topik, sekarang gini aja nih ya, gitu katanya tadi kalau firman Tuhan nggak boleh ada satu kesalahan ya. Sekarang tolong ya Pak, gitu. Pak, tolong ya, kalau firman Tuhan tidak boleh ada satu kesalahan, sekarang Bapak tolong buktikan di QS Al-Arad 38 bahwa para rasul dan nabi telah didampingin istri dan keturunannya. Sekarang Nabi Isa, istrinya siapa Pak? Dan dalilnya di mana di dalam Al-Quran Pak? Ya, oke. Saya dengan memakai parameter yang sama dengan Bapak, parameternya sama. Saya pernah belajar itu, pernah belajar di YouTube ya, karena ilmunya sedikit. Ini itu T1 di Al-Quran katanya para nabi dan rasul itu mempunyai istri. Oke, menurut Islam itu pertama. Yang kedua, menurut profesor siapa yang dari Australia itu? Barbara Terry ya? Saya nggak nanya profesor Pak. Yesus itu. Saya nggak nanya Yesus. Saya nggak nanya Yesus. Saya nggak nanya Yesus. Saya nanya Nabi Isa. Saya nanya Nabi Isa. Saya nanya Nabi Isa, nanya di QS Al-Arad Pak 38. Ya ngerti Pak. Nggak ngerti itu masalah Al-Quran. Aku nggak ngerti. Gimana Bapak bisa masuk Islam tapi Al-Quran nggak ngerti Pak? Kan tebal Pak, Al-Quran itu tebal. Jadi nggak satu-satu gitu, sedikit aja. Aku baru belajar, cuma baru 3 bulan. Oh berarti Bapak iman buta-buta ya? Alkitab itu 2 kali lebih tebal dari Al-Quran Bapak. Iya tapi banyak salah Pak. Gimana tebal-tebal juga? Nah kalau Alkitab banyak salah berarti Bapak baca. Kenapa Al-Quran sebagai firman Allah yang di iman Bapak tidak pernah baca? Gimana ya, sih Bapak agama? Baru dikit-dikit aja sih. Baru dikit-dikit, ya, tapi Bapak lebih banyak baca Alkitab. Sekarang Bapak buktikan ini. QS Al-Arad 38. Jangan kembali ke Alkitab. Saya nanyain iman Anda. Anda jawab. Aku nggak ngerti Pak, itu nggak tahu ada surat itu. Gitu. Ya, nggak tahu ada surat itu. Gimana sih? Bentar begini. Bapak benar baru 3 bulan? Setahu saya Bapak gini, benar Pak. baru 3 bulan di Islam. Baru 3 bulan. Benar, betul. Sekarang berapa berani sumpah demi Allah dan demi Rasulullah Anda? Kalau Anda berdusta baru 3 bulan masuk ya, azab Allah menanti Anda secepat mungkin dan neraka jahanam selama-lamanya. Silakan Bapak bersumpah. Neraka jahanam itu apa sih Pak? Silakan Bapak bersumpah. Kalau Anda kok jadi pada takut kayak gini? Berani nggak Anda bersumpah? Berani nggak Anda bersumpah? Kan aku tadi udah bilang, Anda baru 3 bulan. Anda baru 3 bulan. Anda baru 3 bulan masuk Islam. Tapi belajarnya udah lama. Tapi belajarnya udah tahunan Pak. Belajar Yahudi, belajar Kristen, belajar Islam lama. Saya kagak nanya. Saya kagak nanya. Anda masuk Islam nih 3 bulan. Anda berani bersumpah tidak demi Allah demi Rasulullah Anda? Kalau enggak, azab Allah langsung menimpa Anda dan neraka jahanam selama-lamanya. Sekarang Anda bersumpah. Bawa Allah, bawa untuk cuman kayak diskusi gini, saya nggak mau. Loh, itu kan iman Anda. Kalau saya bawa ke iman saya salah, Pak. Saya sesuai dengan iman Anda. Mengalihkan topik, Pak. Loh, saya tidak mengalihkan topik. Saya yang berbicara masalah tentang Bible. Tentang tadi, Bible itu banyak kontradiksi. Itu udah. Kok lari ke pribadi saya sih, Bapak itu gimana? Saya takut, Jadi takut Anda. Jadi Anda dusta. Mau bilang Anda dosa? Bukan, kayak takut. Dari tadi nanya itu aja. Tadi dengan kasih karunia aja dengan dusta. Sekarang gini aja juga nggak berani. Sekarang ketahuan Anda itu cuma modal dusta.
bahas Bibelnya gimana ini? Kok kayak jadi nyerang ke pribadi saya? Loh, dari tadi bukannya Anda sudah bahas Bible, Pak. Sekarang tinggal saya bertanya dengan Anda satu pertanyaan aja, Anda tidak bisa buktikan. QSAR 38. Nanya pribadi itu mah. Saya nanya QSAR 38 aja, Anda tidak bisa berani buktikan. Anda bawa Yesus, bawa ini, bawa itu. Emang Yesus ada di QSAR 38, Pak? Yesus ada di dalam Alkitab, Pak. QSAR 38 itu nggak ngerti apa tuh Gimana? Gimana Anda bisa tidak mengerti, Pak? Anda ini agama Islam. Ya kan aku belum belajar ke sana, Pak. Aku belajar cuma dikit. Sesuai topik aja, diskusi sesuai topik. Baik, sebentar yang lainnya. Bukan nyerang pribadi, Pak. Bukan nyerang pribadi. Tidak ada nyerang pribadi Anda. Jangan mengklaim bahwa kita menyerang pribadi. Dari tadi Anda sudah declare sendiri bahwa ya saya pembohong seperti itu. Sekarang saya lanjutkan ke Pak Dian supaya jangan ada yang ribut. Dah, silakan Pak Dian. Ketahuan ya. Takut Ya, terima kasih Bu Aubrey. Enggak, saya cuma mendengarkan aja, lucu juga nih Pak Anu. Kalau nggak ada saya nggak ramai Pak ya. Iya, tapi Anda bicaranya, tapi kok aksen jadi bicaranya bukan nyerang pribadi, cuman membenarkan rekan-rekan di sini, membenarkan mungkin karena ngejar obrolan Anda sendiri, mungkin ucapan Anda dikejar, tapi Anda pelintang sana kemari. Yang saya monitor ya, mohon maaf. Anda bicara baru 3 bulan katanya, tapi Anda sudah belajar ke sana udah tahunan. Tapi ditanya barusan sama Pak Amin aja masalah QS Al-Araf aja Anda tidak tahu. Tapi Anda kelihatan banget, saya kedengaran banget dari bahasa tubuh Anda dibikin-bikin. Aksen bicara aja Anda dibikin-bikin gitu. Seolah-olah on gitu kan. Ya seperti itulah, ya nggak usah begitulah. Bukan, nggak usah kan kayak gitu. Saya juga orang Sunda sama Kang, nggak usah ngomong kayak gitu, biasa aja, logis aja dari hati, tulus ngomongnya, tulus aja. Iya, biasa. Memang bahasa nggak usah gitu Kang Abite. Bukan logatnya kayak gitu. Standar SH itu dibikin-bikin, saya nggak bisa dibohongin, saya paham banget bahasa tubuh gitu. Ya itu aja sih, saya cuma komen seperti itu. Anda bisa menjudge Alkitab bahwa itu dipalsukan, tapi Anda sendiri kalau ditanya masalah Al-Quran pasti nanti larinya kayak saya baru belajar 3 bulan. Nah sekarang saya mau bertanya ke Anda, masalah Al-Quran ini apa Anda jamin 100% bahwa itu firman Allah? Gimana Pak? Putus-putus. Iya, sekarang saya mau tanya sama Kang Anu ya. Tadi kan Anda menjelaskan kalau Alkitab itu udah dipecah-pecah, istilahnya sudah di apa? Bukan kata saya, Pak. Enggak, saya nggak berani. Bukan kata saya, kata orang. Iya, Anda menyampaikan bahasa orang, profesor lah, apalah yang menurut Anda. Tapi Anda meyakini bahwa itu kebenarannya benar gitu kan? Bukan kata orang, tapi Anda setuju. Dasarnya dari mana Anda setuju? Karena beliau, karena profesor, begitu? Bukan. Argumentasi yang dia paparkan itu memang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Iya, dipertanggungjawabkan dalam bukti apa? Anda bisa meyakini bahwa itu dipertanggungjawabkan? Ya, secara ilmiah. Beliau itu ya, secara ilmiahnya apakah Anda sudah berdialog dengan beliau? Atau ya, memang Anda sudah merasakan? Enggak, kalau cuma dari YouTube itu masih kabar yakin, Pak. Jangankan tapi itu, dari Pak. Berbagai unsur, Pak. Dari berbagai, bukan cuma itu aja. Iya, tapi jangan dulu memvonis bahwa itu 100% salah kebenarannya. Gitu, Pak. Itu aja sih. Nah, sekarang saya boleh bertanya sama Kang Anu. Boleh, Pak. Ya. Nah, kalau tadi Anda mengatakan kalau memang misalkan Al-Quran itu, Alkitab itu memang kebenarannya diragukan. Nah, sekarang bukan saya Alkitab, bertanya. Pak. Maaf, Pak ya. Bukan Alkitab, Bible, Pak. Alkitab ya, bahasa Arab, Pak. Itu bahasa Al-Quran itu bukan itu. Iya, saya paham bahasa Arab. Anda mau bicara bahasa Arab juga dengan saya boleh. Saya paham. Bible ya, Pak ya? Iya, Bible. Intinya Bible. Oke lah, Bible. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Al-Quran yang Anda yakini, yang Anda pahami, apakah sudah
murni 100% kebenarannya? Kalau dari isinya sih, menurut saya betul-betul dari pencipta alam semesta, Pak. Isinya nggak ada kontradiksi. Dan maksudnya gimana? Maksudnya gimana nggak ada kontradiksi? Saya lihat itu, saya baca dari baru awal-awal aja, Pak. Ini teh. Bukan, ini masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran yang Anda baca, maksudnya tidak ada kontradiksi dalam segi apa? Ya, katanya saya lihat di YouTube antara ayat 1 dan ayat itu nggak ada kontradiksi. Ini sumbernya YouTube terus ya, tapi udah jadi kan aku belajar di YouTube, Pak. Justru itu kan YouTube tapi juga, jangan dulu. Anda tuh pinter gitu menjawabnya, sangat pintar sekali untuk menjawab seperti ini gitu. Kalau memang misalkan dari YouTube, jangan dulu memponis dulu, Pak. Gitu aja. Nah, saya tanya itu aja kok. Sudah betul kebenarannya atau gimana? Karena saya juga dari Muslim ini. Saya sudah paham benar yang mana isi Al-Quran seperti apa. Anda mengatakan tidak ada kontradiksi. Yang mana yang tidak ada kontradiksinya? Dan di mana letak kebenaran 100%-nya? Pak, itu aja yang saya tanyakan. Kalau disebutkan mana kontradiksinya harus tanyain sama para ulama, orang yang paham Al-Quran. Bukan, saya ngejar Anda, kata Anda. Kalau aku mah, ya lihat di YouTube. Kata para ulama itu emang nggak ada kontradiksi, katanya kata orang-orang itu. Ya, ini menurut Anda. Kalau menurut saya, dengan referensi itu yang banyak itu, ya saya yakin. Beda dengan Bible yang banyak salah. Nah, Anda memfonis Bible yang banyak salah, tapi Anda ini gimana maksudnya ini? Iya, dari referensi yang saya dapat ya tentang Al-Quran, kata orang-orang banyak di semua orang tuh ada yang kontradiksi. Cuman kalau dibandingkan dengan Bible, kontradiksi semua, Pak, banyak. Saya bisa tunjukkan. Pertama, sesuai Profesor Bart Ehrman, pakar kerjaan baru tuh di YouTube ada. Panu, inilah Panu. Tuh juga. Panu, inilah Panu. Sendiri, Pak. Panu dengar dulu, aja. Sebentar. Yang profesor aja. Jawabannya lagi ngobrol sama Pak Diana. Sebentar. Lagi saya mau tanya. Enggak, sebentar Pak Anu. Saya mau tanya sama Pak Anu. Pak Anu dari kecil nih agamanya apa, Pak? Mengimani agama apa? Bu Abreu. Siapa apa? Saya tuh nggak mau pribadi ya. Tinggal dijawab saja. Tinggal dijawab saja. Pak Anu. Enggak, karena saya pernah blok akun Anda, di channel Kristen lainnya. Sekarang saya mau tanya, Pak Anu dari kecil ini mengimani agama apa? Coba Pak Anu jawab. Kayak takut aku nggak mau maba pribadi langsung aja topik aja. Enggak, bukan. Saya hanya kalau saya jujur dari kecil karena saya petobat baru, saya pindah dari Islam ke Kristen. Kalau saya dari kecil saya Islam lahirnya. Bener. Nah, saya jujur. Anda dari Islam bener? Mau catat bisa nggak? Kalau Anda nggak usah karena nanti saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu doa apa? Doa keluar rumah? Enggak. Kamu nggak usah tes saya. Karena kalau keluarga saya menonton pun kamu malu. Saya juga nggak enak dites orang, Pak Bu. Jadi yang tes substansi aja lah. Enggak, Anda ini dari kecil agamanya apa? Kalau Bu Abreu dari kecil agamanya apa? Saya Islam, saya murtad keluar dari Islam pindah ke Kristen. Saya tanya sama Anda, bisa saya tes nggak? Bisa saya tes nggak? Benar-benar Islam. Saya udah bicara. Nggak mau. Kalau saya benar bisa buktikan, kalau benar saya bisa buktikan, KTP saya masih Islam. Bagaimana? Bu Abreu bohong. Bu Abreu bohong. Ngaku murtad bohong Kamu yang bohong. Sebentar Bu Abreu. Dari katanya Pak Anu aja sudah kelihatan. Katanya mau tes Bu Abreu, berarti memang pemahaman Al-Qurannya ini memang dari kecil nih. Enggak, belajar sedikit. Itu juga bisa, Al-Quran bisa dipelajari. Pak Anu. Dari awal aja Bapak sudah berbohong. Mau saya tes. Kamu kalau mau tes saya di Mabes, sebentar Pak Bom, sebentar saya luruskan. Kamu kalau mau tes saya di Mabes, kalau sampai saya dan keluarga saya bisa tunjukkan bahwa saya dari Islam, saya akan tuntut kamu. Enggak, sedikit aja nanya. Enggak, kamu berani enggak? Saya tantang kamu. Saya tantang kamu di Mabes. Ya. Tuh, Mang Aceh dengar ya. Tuh,
mereka itu Saya ya, bukan saya, Pak Kacek, kamu nggak usah ke Pak Kacek, kamu sama sebentar, saya. Saya sebentar, tantang Mbak kamu Breo. di Mabes, berani nggak? Orang, Saya tuntut kamu berapa miliar? Apa-apaan cuma satu tuntut tadi tuh, nanya-nanya gitu aja tuntut. Karena kamu sudah fitnah dalam publik. Fitnah apa? Karena kamu mengatakan saya bohong, bukan Islam dari kecil. Sekarang saya tantang kamu di Mabes. Saya tantang kamu di Mabes, saya tuntut kamu berapa miliar? Kamu berani? Ah, ngapain nggak logis. Kamu pengecut, karena kamu pendusta. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Aku mau nanya. Kalau Kalau orang benar itu berani. Kalau orang benar itu berani. Nah, ini kalau orang merasa bohong disuruh sumpah aja kagak berani. Itu bedanya. Kalau orang benar ditantang malah berani. Nah, kalau orang pembohong disuruh sumpah aja kagak berani. Lu disuruh sumpah aja 2 kali aja kagak berani. Tuh, kalau ke aku harus terus terang, kalau Bu Abreu nggak terus terang apa-apa. Bu Abreu ditantanya kayak gitu, aku juga sama. Saya mau nanya Pak Kacek. Sesuai topik aja, sesuai topik Pak aja. Kacek, supaya Pak Anu ini dengar. Sesuai topik aja. Iya, saya mau tanya Pak Anu. Halo, ya saya mau tanya Pak. Saya mau nanya Pak Kacek. Pak Kacek saya mau nanya. Diskusinya. Pak Kacek, saya mau nanya ya. Di agama sebelah itu ada nggak yang haram tapi disembah-sembah, disucikan? Ada di Mekah. Ada ya? Apa? Ada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid haram tapi disembah-sembah. Berarti cerita babi itu seperti itulah ya. Babi. Iya. Kalau jadi vaksin boleh. Haram kan, babi kan haram. Tapi kalau jadi vaksin boleh. Pak Kacek jangan menyesatkan dong. Kasihan orang-orang. Bukan menyesatkan. Loh, bukan menyesatkan. Ini bukan menyesatkan. Ini fakta kok. Makanya saya nanya. Saya nanya. Tulis Masjidil Haram. Itu mah haram. Apakah yang haram itu ternyata disucikan? Ternyata ada yang beda artinya. Yang haram itu disucikan ya. Berarti babi ini anu juga ya, halal juga kan sebetulnya. Cuman mereka malu-malu aja kan. Aduh. Babi itu halal kalau disebut nama Allah dalam penyembelihannya. Oh gitu. Jadi kata Somad, yang penting menyembelinya menyebut nama Allah, itu babi jadi halal. Begitu. Jadi mualaf lah babinya ya. Masjidil Haram. Kalau datang ke sana jadi Masjidil Haram supaya jadi mengirimkan devisa negara ke Arab. Iya, keuntungan. Setiap yang menguntungkan, yang tadinya haram jadi haram. Tapi kok mereka selalu kafir haram-haram ya di sini ya? Nah itulah karena mereka belum nyadar. Makanya saya katakan salam sadar. Semoga bangsa Indonesia ini pada nyadar. Oh gitu. Belum sadar mereka mabuk agama Arab. Oh gitu. Jadi agama Islam itu agama politik. Mereka kan nggak paham. Jadi dianggapnya agama ini akan menyelamatkan. Padahal justru membunuh. Makanya Pak Kacek, aku bingung ini. Katanya Masjidil Haram. Tapi kok disucikan gitu loh. Bingung. Nah itu dia. Disucikannya karena menguntungkan, mendatangkan uang. Pak Kacek bisa minta waktu 1 menit. Bisa 1 menit. Pak Anu. Yo. Ya, Bapak kalau mau ke mereka itu nggak sesuai topik. Jangan. Anda jawab saya dulu. Tadi kan Anda sudah bertanya sama saya sudah jawab. Saya mau bertanya Bapak begini. Bapak ini tadi dijelaskan. Bapak ini seperti begini, Pak. Contoh ya, Bapak kan biasanya naik pesawat. Pernah naik pesawat, Pak? Belum, Aku tanya. Belum. Oke. Bapak pernah naik mobil nggak, Pak? Pernah dong. Oke, pernah dong ya. Oke. Pak, saya mau tanya, Bapak ini seperti yang pernah naik mobil, Pak. Bapak naik mobil, terus Bapak tahu yang ciptakan itu Ferdinand Verbes ya, yang ciptakan mobil itu orang Yahudi. Ini saya kasih perumpamaan, Pak. Mobil, Bapak naik mobil, terus yang ciptakan itu Bapak udah tahu Ferdinand Verbes. Terus Bapak protes. Ini mobil ini yang ciptakan siapa? Bapak sudah tahu. Kemudian Bapak tanya, waduh, ini mobil ciptaannya jelek sekali. Kenapa mobil ini nggak laju, nyaman? Padahal Bapak nggak bisa ciptakan mobil. Bapak tahu nggak orang itu orang apa, Pak? Bapak sama dengan undang-undang yang Bapak dilindungi oleh
Bapak baca aja Undang-Undang KUHP nomor 44, pasal 44. Itu apa Pak buat Bapak? Cocok ya Pak ya? Makasih. Nggak ngerti ah. Baik, sebentar Pak Anu ya. Bisa dilanjutkan ke Waduh, siapa yang mau diskusi dengan saya dong? Yang intelek lah, sesuai topik lah. Jangan menghina terus. Bukan menghina, Anda yang menghina diri Anda sendiri karena Anda tadi sudah declare bahwa iya saya pembohong seperti itu Pak Anu ya. Bisa dilanjutkan ya, untuk siapa Pak yang Amin berani Jaya. Ini diskusi lah. Silakan Pak Amin Jaya. Ya, gimana itu tadi QSR 38 Pak? Istrinya Nabi Isa siapa Pak? Kalau sepengetahuan saya, istrinya Nabi Isa itu Maria Magdalena 1 dan Lydia 2. Jadi Yesus itu poligami Pak. Gitu. Udah. Anaknya Yustus. Sekarang udah. Pak, yang saya bahas saya lihat di YouTube ya. Bentar dulu, jangan nyerocos dulu. Yang saya bahas di QSR 38 dan yang saya nanya Nabi Isa, Pak. Nabi Isa Anda, Pak. Pertanyaannya, kenapa dibawa ke Alkitab dan ini dibawakan dalilnya di dalam Al-Quran Anda, Nabi Isa mempunyai istri dan siapa nama istrinya? Bawakan dalilnya, Pak, di dalam Al-Quran, dalam agama Islam, Pak. Tuh, kalau saya tanyain ke Ustadz tuh Pak, saya bukan Ustadz tuh nggak ngerti, nggak tahu. Cuman saya lihat di YouTube. Bapak tadi mau ngetes si Audrey. Audrey ngomong bahasa Arab tadi salah. Itu salah, ya, itu salah. Gitu. Salah itu mah memang salah. Itu mah anak SMP juga SD juga tahu tuh Pak. SD tahu dari mana Pak? Gitu. Belajar SD, di SD belajar tahu itu. Sekarang Bapak buktikan. Itu. Jangan bawa-bawa ke Alkitab. Sekarang Bapak buktikan ini Pak. Siapa istri Nabi Isa? Bawakan dalilnya di dalam Al-Quran. Saya bukan ahli agama, Pak. Kalau bukan ahli agama, kenapa Anda masuk ke dalam forum agama, Pak? Dan Anda tahu, dari tadi juga Anda tahu, bahasanya salah, bahasa Inggrisnya salah. Publishing telat sih. Aku kan tadi bilang, aku banyak lihat di media, banyak pertanyaan dalam benakku. Aku tanya-tanya ke Pak Kace di sini semua, itu aja sih. Kok nanya jadi masalah sih? Loh, nggak ada masalah, Bapak kan tadi nanya. Sekarang saya bertanya dengan Anda. Ketika saya bertanya dengan Anda, kok jadi masalah buat Anda? Gini Pak, saya itu nanya itu karena saya banyak nggak tahu, pengen tahu. Ditanya yang berat-berat ya nggak tahu dong Pak. Gimana? Ya sekarang gini, saya ingin bertanya kepada Anda, Bapak. Ya nggak tahu, udah. Nggak tahu Pak. Nggak tahu, udah. Aku kan orang jujur Pak. Baik. Saya minta waktu ke 1 menit lagi, Pak. 1 menit. Boleh, tapi nanti saya lanjutkan ke Pak Kace ya. Silakan Pak Bombong. Ya, 1 menit aja. Pak Anu tadi bilang saya masuk di sini, saya mau bertanya, begitu ya? Pengen bertanya dan pengen tahu, belajar Pak. Tuh. Ya, Bapak pemirsa, ini Pak Anu katakan ingin tahu dan ingin belajar. Dengar Pak ya, orang bodoh kalau bertanya, pasti dia dengar dan dia ingin belajar. Dia tidak protes. Tapi kalau orang pintar, dia ditegur, dia mendengarkan. Kalau Bapak ini lain. Bilang ingin bertanya. Tapi Bapak langsung katakan, palsu, tidak benar, nipu. Kalau Bapak tadi ngaku sendiri, Bapak pembohong. Bukan kata saya, Pak. Itu kata YouTube. Dengar, lihat di YouTube. Kalau manusia, Pak, manusia kepingin tahu, bertanya, pasti dia mendengarkan, tidak memvonis, tidak itu katanya sana, katanya sini. Pak, kalau orang sering bertanya, Pak, itu cuma orang satu orang, Pak. Itu orang gila, Pak. Bapak kan orang yang sadar. Orang bodoh, Pak, orang bodoh, saya ini guru pengajar, Pak. Orang bodoh bertanya pasti dia bilang, iya, dia akan menulis, dia akan belajar. Dia akan mencari tahu sumber-sumber yang benar. Bapak tidak. Bapak percaya sama sesuatu yang Bapak tidak selidiki. Ya, tadi Pak Amin sampaikan Bapak tidak ngerti. Semua teman-teman sampaikan Bapak tidak ngerti. Makasih Bu Abre, itu aja. Baik, terima kasih Pak Bombom. Silakan Pak Muhammad Kece. Halo, iya Pak Anu. Saya mau tanya Anu. Anda harus jawab. Tadi
yang dibacakan oleh Bobre salah huruf Arab. Coba yang benar kamu bacakan. Ya. Silakan bacakan. Yang benar kayak gimana? Coba yang benar kayak gimana? Pak Aceh, aku teh orang nggak kurang ilmunya kurang. Jangan ngetes aku dong. Udah, jangan kebanyakan alasan. Jangan kebanyakan alasan. Kamu katanya mau ngetes keislaman Aubrel. Kemudian kamu dites sekarang suruh dibaca yang benar kayak apa? Kamu nggak bisa membetulkan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena di sini pada mau ngetes saya semua. Saya mau jadi. Ya kamu tahu bisa salah dan benernya Ibu Aubrel dari posisi mana? Ya. Jadi orang bisa tahu salah dan benar itu sudah menguasai ilmunya. Kamu belum menguasai ilmu Arab kok bisa nyalahin orang lain gitu loh. Tuh ya di slok gitu udah marah Bu Abrelnya, berarti bener salah. Dan memang aku juga nggak tahu sebenarnya tuh. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana diskusi Bapak Anu dengan para oten-oten ini, yaitu para kroconya Manuk Bulu ya, yang senantiasa setia mendampingi si Manuk Bulu ini, seperti si Kace, si Jablay ya, si Kasih Kurunia, dan juga Bom-Bom, dan juga Amin Wijaya. Nah, setiap mereka mempunyai tipe masing-masing ya di dalam melakukan diskusi, dan kita sudah bisa menilai bagaimana kualitas para oten ini di dalam memahami kitab mereka. Memang yang sudah diacak-acak dan diobrak-abrik menurut pernyataan mantan Kristen, yaitu Ustadz Nababan ya, karena memang kenyataannya seperti itu, namun mereka entah malu untuk mengakuinya atau hanya memang seperti itu ajaran mereka ya, supaya hanya diimani saja tanpa perlu dianalisa lagi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita semakin bisa membedakan kualitas para oten dengan umat muslim ya di dalam mengkaji kitab masing-masing. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu atau memberi penjelasan kepada umat muslim yang awam bahwa ajaran yang benar itu hanyalah Islam ya, yang bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat, karena memang agama Islam diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir, dan itu dipastikan adalah orang-orang yang cerdas ya. Dan buktinya sangat banyak mu'alaf kalau kita lihat pemahaman mereka, memang rata-rata kecerdasan mereka di atas rata-rata. Demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.